Ada cerita legenda bahwa di sepanjang aliran ini ada apa? Katanya suka manusia manusia buaya yang namanya Mbah Lekor. Pegang. Allah. Astagfirullah. Dengan kejadian itu, dia akhirnya bisa menaklukkan buaya itu. Datang mengikuti arus air ini karena beliau mempunyai kekuatan dari air ini. Tapi dari komunikasi tadi menurut Bapak memang sudah tepat ya? Tepat. Jadi semua itu tepat, kita tinggal menjalankan sebisa-bisa saya semua. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mendatangi tempat-tempat bersejarah, tempat keramat, tempat angker, dan juga tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai mistis untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di Kabupaten Kebumen. Di sini ada sebuah legenda yang namanya legenda Mbah Lekor, manusia buaya. Nah, seperti apa sih legendanya? Sebelah saya sudah ada tokoh masyarakat setempat yaitu Mbah Rusdiono. Beliau ini usianya sudah 86 tahun, seorang dalang jemblung namanya, dan juga seorang kamituo. Iya, mantan perangkat desa. Oh iya, perangkat desa. Luar biasa masih sehat ya Mbah ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan diganggu nih malam-malam. Oh, enggak, Iya. Ya, ini ada Pak Heri, beliau adalah fans Mata Langit yang membawa kami kemari. Apa alasannya membawa kami kemari, Pak Heri? Iya, terima kasih. Jadi kami membawa sini. Di sini kan daerah rawan banjir, jadi kebanyakan banjir itu dan setiap tahun Sampai ke sana. Iya, itu meluap airnya. Lah itu ada cerita misteri lah, ya, ada cerita legenda bahwa di sepanjang aliran ini ada apa? Katanya suka manusia buaya yang namanya Mbah Lekor. Gitu. Ini sungainya ya sebelah Ya, sini. sungainya. Ini kita posisinya persis di jembatan Iya, sungai. ada sungai Namanya yang, Sungai Ijo. Namanya Sungai Ijo. Itu perbatasan untuk membatasi antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Banyumas. Jadi apa? Untuk Mbah Lekor, cerita legenda Mbah Lekor itu populer sekali di sepanjang Kali Ijo ini. Dan di sana juga ada cerita Mbah Lekor. Kalau ada buaya mesti ini Mbah Lekor ngeton itu. Apa kelihatan itu kadang-kadang. Jadi maka perlu diungkap itu siapa sebenarnya Mbah Lekor itu. Nah, ini Mbah Rusdiono bisa diceritakan ceritanya bagaimana sih sejarahnya Mbah Lekor ini? Mbah Lekor itu dulunya manusia biasa. Ya. Setelah itu kena penyakit kulit sampai ya boleh dikatakan tidak bisa sembuh, Bu. Tapi dia itu mintanya dibuatkan Apa? itu, apa ya, ramuan apa sih? Ramuan. Kapal dari pohon pisang, minta dihanyutkan ke kali. Oh, karena putus asa, penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Iya. Minta dihanyutkan, diharapkan udah aku pengen mengakhiri hidup aja gitu. Tapi karena dulu itu sungainya berliku-liku, jadi kalau sedang surut ya sampai jauh ke sana. Dan terus belum sampai ke laut
sudah kembali lagi airnya pasang. karena airnya pasang. Lama kelamaan itu tidak meninggal tetapi tetap masih hidup dan penyakitnya sembuh. Karena Justru terkena malah air laut. Karena air laut air itu laut kan, air gatal-gatalnya sembuh. sembuh itu setelah sembuh jadi mempunyai ilmu untuk menangkap buaya. Terus tidak bisa berjalan konon ya, Mbak? Tidak bisa berjalan. Iya, karena maka dinamakan ngelekor itu orang-orang sini itu duduk yang berangkang lah. Berangkang ngelekor. Merangkak. Merangkak. Terus maka dinamakan Mbak Lekor. Nah itu mempunyai teman namanya satu Mbah Uda Diwirya itu ya yang tukang dayung. yang dayung terus. Lah terus sekretasnya itu Wangsa Dharma. Mereka bertiga ini. Iya bertiga. Kalau ada buaya yang nakal, waktu itu tetap orang-orang perintah apa untuk menangkap itu bisa buaya yang nakal yang nakalnya itu misalnya apa? Makan ternak. Makan ternak. Kadang manusia, kadang nakalnya. Iya, kadang manusia. Dulu Di zaman tahun berapa itu? itu ya Kisahnya. 1800-an ya. Iya. 1800 berapa Terus? itu zaman. Habis itu 3 orang ini punya keahlian nangkep buaya. iya. Kemudian Jadi nangkapnya gini, kalau yang mimpi itu Wangsa Dharma, yang menjadi pengantin Wangsa Dharma. Kalau yang menjadi mimpinya Pak Mbah Lekor, ya Mbah Lekor. Kalau yang mimpi Mbah Uda Diwirya, ya Mbah Uda Diwirya yang Nangkep buaya. nangkap buayanya dengan cara menangkap buayanya itu bukan dengan pancing, tapi kayu dibikin seperti golak. Tahu golak enggak? Golak itu apa yang enggak tahu? Lingkaran angka 8. Seperti angka 8. Itu tengah-tengah Kasih apa? diikat kala dengan benang. Nah benang itu namanya tali Roma. Nah itu setelah diapain itu? Kirik, tahu kamu kicik? Apa ya? Anak anjing Oh, yang kecil. kirik ya, Ya, tahu. Anak anjing kecil, itu Diumpan. dibunuh, terus untuk umpan ya. Iya kan? umpan. Berarti untuk umpan. Untuk umpan dimasukkan ke kaki. Nah, kalau yang makan itu adalah buaya yang jahat, yang nakal, yang mencuri ternak. Terus setelah itu lama kelamaan kan kiriknya bosok, langsung tinggal kayunya. Nah itu diperintahkan ngeten jajal manga itu kan apa itu? Melihat udah manga ya, kan melihat itu kayunya malang atau mujur. Kalau posisinya iya, posisi kalau malang kan dari sini kan disesek Bu, disesek lama-lama lawan dijerat lah ya. Dijerat lama-lamanya bilang nganggo kalung, dikasih dadung. Dadung tahu Bu, ikat nganggo gelang, diikat. Jadi ditipu supaya jadi pengantin itu loh. Iya. Pengantin itu maksud gimana pengantin sih? Itu si yang nangkep buaya itu bilang sama buayanya bahwa akan dinikahi gitu. Oh, maksudnya itu hanya strategi. Iya, strategi. Jadi tinggal ngontrol. Ini pakai. Iya. Tapi berarti beliau bisa berkomunikasi bahasa buaya. Iya. Oke, terus habis itu pakai ini apa? Kalau yang di pinggang itu namanya genting, cara ini ya, ikat pinggang, dimasuki, ditarik, terus lehernya, terus kakinya 4, setelah jadel ngibing, joget, menari. Dia nyuruh buayanya joget. Joget ya, joget ini kan ininya menjadi lebih makin kencang. Iya, kencang. Setelah kencang semuanya sudah tidak diragukan. Tangkap, tarik. Ini ditarik orang banyak. Oh gitu. Ketangkap mati itu. Cara nangkapnya. Iya, cara nyamak. Terus? Karena itu ya ketangkap. Ketangkap itu keahliannya. Terus setelah meninggal buayanya ditangkap dalam keadaan hidup. Hidup. Terus habis itu dipotong. Iya. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa orang menyebutnya ini manusia buaya?
Mbah Lekor ini? Apa beliau dulunya berubah? manusia, kan setelah mati jadi buaya. karena dipercaya bahwa Mbah Lekor dan yang dua temannya itu setelah mati dipercaya itu menjadi buaya arwahnya betul. Nah itu apa benar gitu ya nanti kan, kita. iya. Terus katanya kalau banjir suka nongol di mana Mbah? Katanya di sini. Di mana? Di sebelah jembatan, bawah Ya, jembatan. sini, ke sana. Jembatan. Sebelum ada kejadian corona, Iya, Ya. corona. di sini kan, di sini terus. Sering di sini. Sering ya? di sini. Kalau kan banjir besar itu ya. Itu berwarna apa buayanya? Ya buaya. Buaya. Warna apa? Putih Putih, apa Bu, itu? hitam. Hitam. Jadi yang hitam satu, yang ekornya yang bengkong, yang kuning karena dulunya itu orangnya kuning, jadi buaya ya kuning, terus Tiga-tiganya nongol nggak waktu buat banjir? Kadang-kadang. Kalau kan banjir. Kadang wujud manusia juga. Kadang-kadang wujud manusia. Dalam mimpi bentuk itu ya Mbah ya. Enggak, Kadang-kadang saya misterius. sudah 2 kali. Allah Akbar. Allah. Sudah 2 kali apa? Ini sudah dikuasai. Tahu Allah Akbar. Sepertinya di buayanya ini karena dia bergeraknya seperti ini. Saya sudah 2 kali. 2 kali gimana Mbah? Datang ke rumah saya. Oh iya. Allah, jangan jalan. Allah. Astagfirullah. Tahan. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullahaladzim. Dia melawan. Hati-hati. Pegang. Allah. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Diam. Astagfirullah. Diam. Allah Akbar. Astagfirullah. Diam. Allah. Enggak. Ya ini karena Tenang. mangkuknya enggak apa-apa. Tenang. Karena mangkuknya sudah Tenang. mulai membahayakan Agil. Panglima udah langsung ambil sikap ini. Tenang, ayo kita bicara baik-baik yuk. Kita komunikasi baik-baik ya. Kita nggak mengganggu. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kita nggak mengganggu yuk. Tenang ya, ini bahaya nih buat Agil soalnya ya. Ayo, kita Allah. nggak mengganggu. Kita nggak mengganggu, ayo. Bisa kita Ayo. komunikasi baik-baik. Ayo, kita nggak mengganggu yuk. Kita nggak mengganggu. Indah. Oke, Panglima belum memantau situasi loh, langsung dipanggil. Kita pengen dengar dulu pantauan Panglima. Apa dikeluarin dulu Panglima? Jadi kita panggil lagi kalau Panglima sudah pantau. Ya. Soalnya Bang, ini netizen pengen dengar juga pantauan Panglima gitu. Allah Akbar. Jagain aja. Riki jagain sini. Takutnya dia mundur terus masuk. Gimana Panglima? Ini juga tempatnya agak-agak itu tuh. Sini. Dari center dulu. Biar kumpul dulu. Mbahnya juga belum nyampe sini. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, Pak. Ini sedang saking Jakarta, ini dari Jakarta, tidak apa-apa, hanya ingin tahu bagaimana dulunya hidupnya yang Mbah Lekor. Jadi saya ini semuanya mohon maaf yang setulus-tulusnya Tidak ada niat mengganggu. dan tidak akan mengganggu. Sebelah sini Pak. Bangsaku pun terkaget ketika melihat banyaknya rombongan dari tempat ini. Oh, tiba-tiba ramai gitu ya Mbah? Biasanya sepi. Bagian dari kami hanya mewaspadai. Oh gitu. Maka itu ketika yang pertama
menguasai raga manusia itu mewaspadai karena kalian ini bukan dari tempat ini. Iya, mungkin dianggap orang asing gitu ya. Tiba-tiba datang ke sini rombongan dan mencoba mencari tahu tentang kami. Iya. Mohon maaf ya Mbah, bukan bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin silaturahmi dan mengetahui sejarah gitu loh Mbah. Emang di sini gimana Pak Mima? Emang semuanya makhluknya berupa buaya ya? Iya. Oh gitu. Allah Akbar. Mbah di sini aja Mbah. Mau kemana Mbah? Iya. Boleh duduk nggak? Tadi yang datang pertama itu namanya siapa Mbah? Yang melawan itu loh. Sampai agak sakit dadanya Mbah. Assalamualaikum. Oh ganti makhluk. Waalaikumsalam warahmatullah. Kami hanya memberi kabar Iya. sesama penduduk bumi ini Sesama makhluk ciptaan Allah. jika air itu akan meninggi. Kalau air Kami pasang. hanya memberi kabar. Oh, gini Mbah. Tadi kan bilang kalau pas banjir nongol memperlihatkan diri. Ini katanya beliau ini hanya ingin memberi kabar gitu. Oh iya. Memang gini Bu. Bu, Pak, apa namanya tuh? Lenggah. Sakit toh? Kalau duduk di bawah sakit toh Mbah? Oh maaf ya Mbah. Waktu kemarin ya. Iya. Waktu Pak Heri duduk Pak. Ya, waktu ada akan banjir gede, Ya. itu datang ke rumah saya. Nah itu gimana? Datangnya tuh dalam mimpi atau gimana Mbah? Tidak ada mimpi, jam 3 pagi Heeh. datang ke rumah saya 3 orang, Heeh. terus minta ngopi. Baik ngopinya Mbah kan bukan kopi biasa, kopinya itu pakai gula Jawa. Heeh. Terus minta rokok. Nah, saya bilang, Mbah, rokoknya saya sedang tidak punya. Heeh. Itu karena rokoknya itu ngelinting pakai kelembak. Oh itu bikin sendiri. Iya, Daun bungkusnya daun kelaras, daun pisang. pisang. Heeh. Nah, terus ya nanti kalau Mbah mau pergi ya silakan naik. Nanti saya antarkan ke makamnya. bukan ke rumahnya. Rumahnya ya. Karena ada pekarangannya masih ada di sana. Terus? Nah, saya bikin 6 kan 2 satu orang. Saya taruh ke sana karena saya sedang sakit, yang mengantarkan adik saya yang ke sana. Heeh. Terus? Nah, sudah, ya. Gitu aja. Bilang, Oh iya ya. Nah berarti beliau ini waktu meninggal ada makamnya. ada. Oh tapi kok bisa disebut menjadi buaya ya? Itu kisah itu yang kita ingin ungkap ya, Mbah. Maaf, itu kisah itu apa benar apa hanya sekedar fiktif gitu? Cerita yang dikarang orang apa memang pernah ada kejadiannya pada zaman dulu? Mengikuti semua wujud jasate ya wis dibentuk. Oh, jasadnya memang sudah dimakamkan. Pengikutnya Pengikut sing ora tani. Jika manusia kosongan Oh, bisa berdialog dengan buaya. binatang sing uripe di air Iya ya. dan bisa di darat. Seperti dulu zaman Nabi Sulaiman bisa komunikasi ya. Nah terus kisah yang tentang awalnya sakit kulit, kemudian dihanyutkan di laut, tapi malah bukan meninggal, malah jadi punya ilmu, itu apa benar begitu Mbah? Seluruh tubuh
Kulit yang hampir mengelupas kabeh. Memang benar sakit kulit. Itu kok bisa sampai mengelupas gitu? Penyakit jenis apa itu? Gara-gara apa? Darah yang membuat putus asa. Oh, berarti Bertahun-tahun tak ada kesembuhan. tapi itu memang sakit fisik atau ada unsur sihirnya, Mbah? Medis. Memang medis ya? Kenapa kok nggak bisa sembuh, Mbah? Jalani, Sudah takdirnya ya. Terus? tapi dengan kejadian itu dia akhirnya bisa menaklukkan buaya-buaya itu. Jika dia tak mempunyai penyakit itu, dia takkan bisa dan tak bisa menolong warga-warganya. Oh gitu. Sejak kejadian itu beliau malah bisa nolongin warga, bisa ngobatin orang sakit ya? Oh gitu ya? Kok tiba-tiba bisa punya ilmu? Warganya. Yang hewan piaraannya dimakan buaya. Oh iya ya, menolong dengan cara menangkap buaya yang makan ternak. Bukan menolong mengobati ya, bukan. Kok bisa tiba-tiba beliau bisa komunikasi dengan buaya? Pada saat terombang-ambing di laut itu, apa di situ beliau dapat apa ya, penjaga atau pendamping sosok buaya? Gimana sih ceritanya, Mbah? Kau tahu aliran air ini menuju kemana? Ini aliran airnya menuju kemana? Sungai Ijo. Laut apa? Ke laut. Ke laut Hindia sih. Saat itu ke laut Pantai Ayah. Pantai aja. Pantai Ayah. Dan siapakah penguasa lautan? Penguasa lautan siapa? Nyai Roro Kidul. Ya, Bunda Ratu Kidul. Oh berarti kaitannya dengan ya betul. Laut Selatan ya? Iya. Oh gitu. Terus gimana nih, Mbah? Yang awal putus asaan. Iya. Ibu Ratu menolong. Oh gitu. Tapi kau tak bisa berjalan seperti sedia kala. Kau bagaikan seekor buaya yang berjalan tetap Merangkak apa? Merangkak apa? Merangkak apa? Merayap. Maka tapi dia bisa menaklukkan seekor buaya. jadi ada hikmahnya. Syaratnya dia tak bisa berjalan. Dia berjalan seperti seekor buaya, Iya. tapi bisa menaklukkan. Tapi jika kematian datang, Iya. maka ono sing nyerupai wujuding. Oh, Kematian siapa yang dimaksud? kematian Balekor itu. Nama aslinya siapa beliau itu? Enggak tahu. Boleh tahu nggak nama asli Balekor itu siapa ya, Mbah? Ojo seperti namanya melas. Kasihan ya. Tapi apakah beliau masih ada anak cucu keturunannya sampai saat ini? Apa asli orang sini beliau nih? Bukan. Turunannya bukan di tempat ini.
Oh. Tanyakan saja. Tapi beliau asli orang sini. Karena legenda itu terkenalnya di wilayah Kebumen aja, di kota lain nggak? Sepanjang aliran ini Mm-mm. dia dikenal. Bukan di tempat ini saja. Oh gitu ya Mbah? Iya. Di tempat lain. Jika ada buaya Yang menampakkan, Mm-mm. pasti wong-wong menjemputi Mbah Lekor. kor. Gitu Mbah? Iya. Tapi yang Mbah tahu beliau itu asli mana? Asli Kebumen apa asli mana? Hasilnya itu cerita bapak saya, kakek saya, dia orang sih. Orang sini? Oh. Kalau yang sebenarnya gimana Mbah? Tapi bukan di tempat ini. Dia sono. Wilayahnya masih Kebumen tapi bukan di sini. Oh gitu. Perbatasan sama Banyumas. Banyumas. Jadi dia itu ya terombang-ambing Mm-mm. di aliran sungai. Iya. Jadi yang ia lintasi terombang-ambing itu Mm-mm. jadi wilayahnya. Gitu. Jadi beliau suka menampakkan diri di wilayah itu. Disebutnya Mbah Lekor. Iya, iya. Jauh. Karena 1 dulu kilo dari sini. Iya. ini alirannya jauh Hmm. dan sekarang ini diperkecil. Dulunya berkelok-kelok. Dulu berkelok-kelok Pak, sungainya itu. Iya, berbelok-belok sini. Oh, terus sekarang sudah di apa? Sekarang kan sudah diluruskan. Diluruskan Pada tahun 17. oleh Ya oleh Belanda. pemerintahan Belanda saat Iya. itu. Tempat Itu ini. Mbah. Berarti kejadiannya benar ya Mbah? Zaman apa abad keberapa ya? Tahun berapa? Satu 8. Oh, abad 18. J. Berarti memang ada ya kisah nyata manusianya yang terjadi, bukan sekedar legenda fiktif tapi ada. Kau lihat saja makamnya. Iya, makamnya juga ada. Sampai saat ini pun masih ada. Tapi yang 2 orang itu siapa sebenarnya Mbah, yang kata Mbah Rusdiono temannya itu? Pembantunya Oh, asisten Asistennya. yang membantu. yang membantu berkomunikasi dan menangkap buaya. Tapi apakah mereka punya ilmu yang sama? Dia lebih sakti. Simpale. Oh, gitu. Muridnya berarti beliau nih. Ibaratnya kayak Karena sing komunikasi yang paling gitu ya. Mereka yang 2 orang ini nggak komunikasi. menuruti instruksi. Oh iya. Yang bisa komunikasi hanya Mbah Lekor. Tapi yang 2 ini menuruti instruksinya saja. Tapi bukan orang sembarang. Punya ilmu juga. Iya, iya. Bukan orang sembarangan. Manusia biasa wedi kalau buaya. Iya, Wong kena ekor wae wis beding. klenger. Tapi yang datang ke tempatnya Mbah Rusdiono, apa beliau memang perwujudan dari pendamping goibnya beliau? Yang Oh, apa yang sebenarnya ingin disampaikan itu? takon wae. Apa sing dibicarakan dan apa yang terjadi setelah itu. Mm-mm. Apa yang terjadi setelah itu. Setelah itu apa yang terjadi, Mbah? Banjir. Oh, banjir. Jadi apa beliau itu datang memang ingin menyampaikan pesan itu? Menyampaikan
suatu petanda tidak mengganggu. Iya. Benar, Mbak. Ganggu. Malah memberi tanda itu petunjuk besok ada air agak gede. Setelah itu supaya Mbak Jumat bersiap-siap. itu bilang Selasa banjir gede sampai semuanya itu Bisa dilewati jalannya nggak bisa dilewati. udah bisa. Iya ini kan. Ini juga hampir itu Bu. Ini hampir kena banyu. Nah, Setinggi ini. iya. Jadi yang tidak kena air cuma balik desa, balik ke masyarakatan, rumah saya. Lainnya semuanya, masjid apa semuanya. supaya aku tepat Makasih ya. Mbak namanya siapa Mbak? Datang. maafkan dari golonganku tadi Iya, yang pertama masuk tadi ya. sing kerasa krusuk Iya, soalnya di tempat keras bahaya. karena dia pun harus waspada. Iya. Tapi semua makhluk di sini berwujud buaya ya Mbak? Terima kasih ya. Mbak, beliau bilang terima kasih ke Mbak E. Ya, Sini. ya, saya juga terima kasih sama Sudah Mbak. menuntun tamu. Terima Ya. kasih sudah nonton tamu katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Allah. Allah Akbar, astagfirullah. Oke, Panglima, memang semua makhluk di sini berwujud buaya. Semuanya. Nggak ada yang wujud Ada lain. putri yang sini. Oh, ada putri. Mungkin utusan dari pantai selatan mungkin ya. Oke, awas pada ya, takutnya Ismi tiba-tiba lari. Ismi udah dikuasai makhluk kayak Allah. Makasih Gil. Sini kita rendengan di sebelahnya Ismi, sini Pak. Mbak sini Mbak, sebelah kanan Ismi. Mbak nanti kalau mau nanya-nanya boleh ya. Nanti ya. Badannya bunyi kotok-kotok gitu kayak tulang-tulangnya dikretek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barus, Dipanggil, Barus dipanggil. Panglima geser sini Panglima. Ya. aku teko Barus. Kancani aku. Sampun utang iki dulu. Namanya siapa ini? Nyai apa Mbah Putri? Nyai Oh, Nyai siapa? Putri. Ya, perempuan mesti. Iya, maksudnya namanya Nyai siapa? Aku manggilnya Nyai Putri. Nyai yang jagain sungai ini ya? Iya, Kenal sama Mbah Rus? saiki wis ombo banyune. Nggih, Ora kaya biyen nggih. cilik. Nggih menak anu dianti napa? Direnovasi, Mbak. Emangnya dulu kecil? Ya sini. Airnya. Tapi yang deras banyune. Nyai ini jagain sungai ini dari kapan Nyai? Sejak masih berkelok-kelok apa sejak diluruskan? Sejak ada laki-laki itu. Oh, sejak Balekor. Berarti sebelum direnovasi Nyainya sudah jagain sungai. Berarti tahu ya kisah Balekor ya Nyai? Nih ya, dia itu dari arah timur. Dari arah timur. Maksudnya? Datang mengikuti arus air ini. Karena beliau mempunyai kekuatan dari air ini.
bukan di sini, tapi aliran air. Bukan asli di sini, tapi ke bawah air ke sini. Sana Iya. tempatnya, tapi wilayah ini termasuk wilayah air. Barus dipanggil Iya. Mbah. Balekor kuwi biyen kio. Sebenarnya dia itu ya dari kalangan bukan orang biasa, Mbak. Makanya namanya dikenal oleh orang pada zaman saiki. Tapi nama aslinya nggak pernah diketahui. Gak boleh. Iya. Memang dia tidak mau dan jangan diberi tahu. Ojo kondo karo sopo-sopo. Kok nggak boleh tahu Janji. napa? Nggih. Kok nggak boleh diketahui? Ya sudah, sumpahnya. Jadi beliau itu dulunya kena gangguan sihir. Tuh kan aku curiga kena sihir itu sakitnya itu. Maka Terus? beliau dilarikan ke wilayah perairan ini. Beliau itu dulu ada perseteruan. Apa perebutan tahta atau bagaimana? Ayo, Kok rahasia? itu Berarti- adalah Iya. ujian Kita. bagi laki-laki. Iya, Harta tahta Karena wanita. kelemahan laki-laki yaitu dua, tahta wanita. tahta dan wanita. Dan dia dibuat buruk rupa. Biasanya kan wanita. Tapi itu orang Wanita, dari ya. Wetan, Sepertinya bukan orang biasa ini. Bukan. orang Mataram itu. Iya. Nah, Ketahuan. Benar, iya. Oh, dari kerajaan ya Pak? Kerajaan Mataram. Dari Amakura 1 atau 2? Ayo, Ayo. benar. Mbahnya apa Nyai cerita aja dulu, ntar suka Nah, ketebak. yang kedua. Oh, yang kedua. Oke. Nah, Tebak aja gitu. akhirnya karena ada perseteruan, maka dia terkena sihir. Bingung. Iki piye? Sakit kulit nggak sembuh-sembuh. Lah kok ora mari-mari loh. Iya. Piye gitu. Akhirnya dia mendapatkan bisikan bahwa pergilah kau kungkung, Berendam. Terendam. karena dia tidak pandai berenang, Nang pakai maka dia pakai batang Pisang, Pisang. pelepah. pisang Hmm. pelepahnya, karena dari pisang itu banyak maknanya, Apa maknanya? Nyai? dari daun sampai buah dan batangnya bermanfaat. Lalu dia suruh berendam di perairan hijau. Hijau. Terus dengan harapan mau sembuh atau karena berita yang beredar Ya. tuh pengen putus asa Dia gitu. putus asanya sudah berobat, berikhtiar, kalau bahasanya itu kemana-mana kok nggak mari-mari. Iya, dalam keputusasaannya kepasrahan sebenarnya. Oh, pasrah gitu ya. pasrah. Pasrah, Jadi dapat petunjuk, bukan putus asa mau bunuh diri. Oh Jadi, gitu. dapat- Ini harus diluruskan ini. Soalnya dapat mitos petunjuk. begitu. disuruh melakukan itu dari siapa? Ya dari batin, Oh, dari batin. bisikan. Iya, iya, iya. Karena kan dia merenung. Or- Oh, bisu. Suka Iya, iya, iya. meditasi. Ini bagaimana jalan keluarnya? Dia harus berendam di air yang mengalir ke Laut. laut. Tapi air itu harus dari aliran air kali hijau iki. Kenapa kali hijau disebutnya? Kenapa Nyai? Karena air ini tempat pertemuannya Apa? Bunda Ratu. Balekor
sama Mbak Ratu. Orang itu. Beliau berarti punya hubungan dengan Bunda? Bukan Roro Kidul, tapi Bunda Ratu. Jadi dia yang membantunya dari sisi gaibnya. Nah, disitulah dia melihat kebersihan hatinya dari keburukan rupanya. Jangan tertipu oleh wujud yang buruk, belum tentu hatinya buruk. Harus belajar dari itu. Jadi ketika dia memasrahkan dirinya pada air, karena air adalah sumber Kehidupan. sumber penghidupan bagi seluruh makhluk hidup, membersihkan dan mensucikan dari aliran air yang mengalir. Banyu sing ngalir kuwi apik bagus. Nah, makanya teng mriki kuwi banjir cepat datang tapi cepat kembali. Oh gitu ya. Cepat naik, airnya cepat surut. Nah, malah mabot suwe teng mriki. Nah, akhirnya dalam kepasrahan itu, ketika air dengan arah yang ke kanan dan ke kiri, itu dia terombang-ambing. Iya. Tetapi di situ dia pasrahkan dirinya dalam kehidupan ini. Aku pasrahkan kehidupanku sesuai dengan air yang mengalir. Tapi Tuhan memberikan suatu kehidupan dari aliran air itu. Dan sampailah dia bertemu dengan Ratu Laut itu. Dan akhirnya beliau diberikan satu kekuatan tanpa disadari. Ketika dia masuk dalam gulungan air, semua menjadi bersih. Sembuh. Dan tiba-tiba dia itu bisa Komunikasi dengan buaya. Karena dia berhenti di muara. Iya. Antara aliran sungai yang akan memasuki ke laut. Iya. Dan pusaran itu ada banyak kekuatan. Oh, yang dikatakan pawang buaya. Jadi Balekor itu didirikan banyak pengikut oleh sosok buaya. Sosok buaya yang memang ada di antara buaya itu jatuh cinta dengannya Ratu Buaya. Oh gitu. Maka harus dengan pakaian yang seperti pengantin. Oh, istilah yang tadi lupa Bapak cerita pengantin. Untuk daya tariknya, simbol bahwa Balekor adalah pengantin laki-laki dari Siluman Ratu Sungai Hijau. Buaya. Begitu. Tapi perangainya beliau itu memang baik. Jadi orang baik mau diburuk-burukan bagaimanapun, dengan kesabaran dia akan tetap menjadi baik. Mau difitnah, mau didolimi, baik yang nyata maupun tidak, tetap akan menjadi baik. Tergantung dari aslinya. Karena keaslian seseorang itu terlihat dari apa? Perilakunya, bukan dari perkataannya. Kalau perilakunya baik, pasti dia orang baik. Ya harus menunggu. Tapi beliau nggak bisa jalan ya, nih sejak kejadian itu, sehingga meninggalnya tetap nggak bisa berjalan ya Pak?
Ya memang kalau meninggal jalan itu berarti belum meninggal. Bukan maksudnya Bukannya rumah posisinya itu. sampai meninggal Ya, tidak bisa memang. jalan. Karena Tidak bisa. begini, karena memang dia itu dalam keadaan yang Sakit. lemah, Memang sudah lemah. Oh, tapi semua bersih, oh, tidak buruk rupa. nggak seperti sebelumnya waktu sakit kulit. Meninggalnya usia berapa? Kenapa dia tidak bisa berjalan? Karena dia ada dalam dua Dunia. kehidupan. Ada sosok buaya itu juga di dalam badannya ya. Itu. Dan Itu dia udah tahu. berjanji Iya, oh, udah berjanji. akan menjaga semua yang dekat dengan air ini. Maka kalau ada apa-apa dengan air, mesti dia mendatangi orang yang dituakan. Ini Mbah Rus nih sering didatangi ya. Pantas tadi pertama kali galak banget nih. Oh, dia karena Galak. di situ Hmm. di jembatan itu Iya. berbeda dengan yang di air. Oh, gitu. Berarti yang di jembatan itu ada itu makhluk yang jahat ya. Luas banget. Iya, karena itu ya memang namanya kehidupan, harus ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang sabar, ono sing beringas. Lha kuwi sing beringas kuwi iki lho arep apa? Yang Dene. kadang masuk akil. Jadi dia mencoba untuk Melawan. bukan melawan, menunjukkan dirinya. Iya, iya. Yang namanya menjaga pintu jogo lawang kuwi ya mesti ngono, mesti gagah, mesti beringas. Ya baru Nggih. saiki balik kor kuwi ora jahat. Malaikat baik. Kisahnya menjadikan pembelajaran bahwa hidup itu tidak boleh melawan arus, harus pasrah dan bersabar sesuai dengan air yang mengalir, sesuai dengan toto coro sing dilakoni dalam agama kita. Nggih, Mbak Rus. Tangan Dia Ismi tidak berasap. melawan arus itu berbahaya. Iya, iya. Jadi seperti itu. Mbah, tangan Ismi kok berasap, Mbah? Ya, maafkan. Karena Mbah ya. Kok Mbah nyai, maaf nih. Jadi itu saja. Ini sininya gede ya. Bahunya besar. Oh, apa? Kokoh gitu. Ya bagaimana? Badannya lebar, kakinya kecil. Iya, Sosok apa ya badan lebar? buaya. Oh, buaya juga. Oh. Terus Ini mau salam barusnya nih, Nyai. tolong jaga Nggih. adab dan budaya Nggih. kita. Aku senang mengenal dirimu Nggih. dan hanya kau yang mempercayai kami di sini. Walaupun sebagian tidak menganggap kami ada. Selama air ini mengalir, disitulah aku ada bersamamu. Nggih. Kolo pamit riyen ye. Makasih, Nyai. Saya pamit dulu. Apa pesan dari tempat ini buat saya? Belajarlah dari ketenangan air dan belajarlah dari kejernihan air dan belajarlah dari kemarahan air, karena tiga hal itu adalah sesuatu pelajaran yang berharga untuk makhluk hidup. Ya. Semakin diajak-ajak kehidupanmu, semakin kau tidak karuan. Tapi semakin kau menata hidup,
maka semakin jelas masa depan. Amin. Iya, makasih Nyai. Kasih Ya, makasih Nyai. semuanya. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, aku tangkap. Udah aman. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk dari kisah legenda Mbah Lekor ini. Mbah Ros, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Ya, terima kasih. Nggak apa-apa, saya yang pegang, Mbah. Oke. Gimana kesan-kesannya, Mbah? Setelah semua mendengarkan komunikasi antara yang Mbah Lekor sama Bapak Nyai, Mata ini, itu ya kita jalani sebisa-bisa saya semua. Ya. Kadang-kadang orang kan ada yang ini. Tadi kan bilang bisanya ke sini kan dari rebutan tahta dengan Amangkurat II. Iya. Ya saya tebak Amangkurat. Ya kebetulan saya ini adalah keturunan dari Amangkurat I. Masih turun-turunan. Iya. Jadi saya tebak itu karena yang dulu agak nakal itu kalau Amangkurat II. Ya, jadi Tapi dari komunikasi tadi menurut Bapak memang sudah tepat ya? tepat. Jadi semua itu tepat, kita tinggal menjalankan sebisa-bisa saya semua lah. Iya. Bukan dari saya tok, tapi semua ini panglima dan sebagainya ini ya dengan kata-kata tadi itu ya kita harus menjalankan sebisa-bisa kita semua. Amin. Ya, baik. Kalau Pak Heri apa kesan-kesannya? Ya, dengan tadi melihat tadi apa kejadian tadi bahwa selama ini kan kita hanya tahu bahwa Mbah Lekor itu putus asa karena Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Padahal tidak, ternyata bukan ya. Itu. Jadi legendanya diluruskan ya di sini. Diluruskan bahwa dia itu karena pasrah gitu ya istilahnya. Terus juga tadi ada nasihatnya supaya kita tentang air ya. Tentang air supaya belajar dengan air. Ya itu ya. Dapat pelajaran berharga dari tayangan dari Langit ya. kisah Mbah Lekor. Ini Mbah Putri nih, istrinya Mbah Harus. Gimana Mbah tadi menyaksikan langsung? Apa kesan-kesannya gimana? Enggak. Oh iya. Iya. Tapi sebelum ini belum pernah melihat seperti itu ya? Belum. Berkomunikasi langsung dengan makhluk. Baru ini. Oh iya. Ya baik Bang Lima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, memang orang zaman dahulu itu beda dengan orang zaman sekarang. Bedanya itu banyak kisah-kisah yang dianggap aneh, dianggap di luar nalar, tapi itu terjadi gitu. Jadi mungkin sebagian orang-orang sekarang percaya dengan tidak percaya ya. Dibilang percaya, ada yang nggak percaya. Dibilang nggak percaya, ada juga yang mempercayai. Itu tergantung individu masing-masing. Tapi ya dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa saja terjadi atas kehendak Allah. Tapi bagaimana bukan dari sisi cerita buayanya yang kita petik hikmahnya, tapi dari bagaimana takdir Allah yang mengantarkan Mbah Lekor sampai Mbah Lekor berdoa dapat petunjuk di hatinya untuk berendam di air Sungai Hijau ini hingga akhirnya ketemu dengan makhluk Tuhan yang berbeda dari selain kita, dan akhirnya dengan sentuhan doa-doa dari air di Sungai Hijau ini Mbah Lekor jadi sembuh dan dapat ilmu, mendapat keluarga baru di sungai ini, sampai akhirnya mungkin terjadi pernikahan mungkin ya di sana ya, antara dua alam ini kalau saya tangkap tadi dari hasil komunikasi kita gitu. Tapi ya itu mungkin sudah kehendak Tuhan juga, karena tidak ada segala sesuatu terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang perlu kita imani bahwasanya apapun kalau atas kehendak Allah itu bisa terjadi gitu. Sekalipun dalam akal pikiran kita tidak mungkin dan tidak masuk di akal, tapi ya seperti saya bilang tadi, yang penting akidah dan keimanan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan yakin apapun kehendak dan takdirnya dari tiap-tiap doa yang kita panjatkan. Sudah saja. Ya, baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan.
Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.